ada seorang muslimah yang kebetulan dia memelihara kucing. Ini hadis sahih ini, terkenal ini. Memelihara kucing. Kucing ini dikerangkeng. Tidak dibiarkan keluar sehingga dia bisa mencari makan gitu ya. Tapi perempuan ini sengaja mengerangkeng tapi tidak diberi kecukupan makanan dan minuman sampai kemudian kucing ini meninggal, mati. Disebabkan perempuan ini tidak memiliki rasa rahman, rahim, kasih sayang kepada binatang ini, kemudian perempuan ini masuk ke dalam neraka disebabkan kelalaian itu. Ya. Jadi ini berlaku secara umum, termasuk kepada benda-benda mati ya. Ini menurut asarnya para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat itu kalau dengan barang-barang yang sifatnya benda-benda mati itu juga berlaku ihsan, berlaku baik gitu ya. Ya. Kalau sekarang berarti kan barang-barang yang kita miliki gitu ya. Ya dirawat, ya dipelihara, nggak disia-siakan, tidak mubadir, kira-kira begitu. Konteks rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu semuanya, kita telah melaksanakan di antara wasilah sarana-sarana yang menjadikan hajat kita, harapan dan cita-cita kita dengan wasilah salah satunya tilawatul Quran, fa insyaallah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita. Amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadati fi ummati tilawatul Quran. Di antara sekian banyak ibadah-ibadah di tengah-tengah umatku, yang paling afdol, yang paling baik adalah tilawatul Quran. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini hajat pribadi kita, hajat keluarga kita, hajat instansi kita, dan hajat besar para pemimpin-pemimpin negara ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lagi sing entuk snack aku tok iki. Biasanya khatmul Quran ki, oh sudah. Wah, berarti aku telat iki. Masyaallah. Halo santri. Di antara acara yang ditunggu-tunggu itu kayak begini. Jadi kalau khataman kitab, khataman Quran apalagi itu ambengannya, ingkongnya, ya syukurannya itu wes ditunggu-tunggu itu. Santri itu wah seneng tuh, mesti barikin nak minimal ya gereh, tahu, tempe, ya syukur-syukur ono ingkung, cuilan pitik gitu, kemudian mayoran, syukuran bersama-sama. Bapak dan Ibu, Syekh Yusuf Qaradawi, ulama besar yang tulisan-tulisan beliau hari ini sudah mulai banyak ulama-ulama besar mengakui begitu kebenaran prediksi beliau. Ya, kebenaran prediksi beliau. Ya. Salah satunya yang saya masih ingat tulisan beliau, di antara hadharah Islamiyah, peradaban Islam itu akan muncul sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, bukan dari Timur Tengah, tapi justru dari negeri ini. Ini kata-kata beliau akan kita buktikan. Jadi boleh seorang ulama itu punya prediksi, ya, punya gambaran, itu sah-sah saja. Tinggal zaman yang akan membuktikan. Nah, salah satu pesan beliau khususnya dalam khataman Quran, melihat kondisi kaum muslimin di berbagai negeri, khataman Quran itu yang mentradisi salah satunya adalah di negeri kita. Ya, untuk menyemangati anak-anak biar mereka semangat khatam Quran, maka beliau berfatwa
kalau setiap kali ada khataman Quran, ada khatmus sugro. Jadi syukuran kecil-kecilan. Syukuran kecil-kecilan. Saya materinya udah tak sampaikan ke Mas ini, coba dimunculkan di layar sambil cerita nih. Lah ambengane wis dipangan wis bareng-bareng wis kenteni ya ta. Jadi kebiasaan Syekh Yusuf Qaradawi, kebiasaan orang tuanya, kakeknya, kalau khatam satu surat nggak perlu nunggu 30 juz. Naik dari jilid 1 ke jilid 2, maka ayahnya dan kakeknya ngadakan tasyakuran. Anaknya ditanya, kamu sukanya apa? Sukanya ayam, ya dibelikan ayam, makan bersama, kemudian ngundang temennya, kalau bisa dibagi untuk menyemangati. Ya. Caranya begitu. Ya. Saya termasuk yang alhamdulillah, ya sepertinya cara yang dicontohkan Syekh Yusuf Qaradawi ini mengena kepada anak saya. Jadi anak saya waktu itu yang dia ketahui makanan yang paling enak itu ayam KFC. Akhirnya setiap kali satu surat yang dia hafal, akhirnya dia minta ke KFC. Terus saya negosiasi lagi, nak jus amanang ben surat hafal kowe yo bapak yo jorak bobor ora, tapi iki bola-bali nang KFC aku belum gitu. Lah terus gimana Bi? Ya minimal sepertiga, nanti hafal kamu beritahu, nanti Abi dengarkan. Akhirnya benar. Setiap kali dia bersemangat karena harus syukuran dapat ayam itu, dia harus menghafal, maka alhamdulillah setiap kali dia hafal nagih. Nih hari ini sudah khatam nih Bi. Ya, khatam, akhirnya dia bersemangat karena sukanya ayam ya, saya ikutin. Bapak dan Ibu, siang hari ini setelah kita khatmul Quran, mungkin kita mencoba memahami hadis baginda Rasulullah SAW terkait dengan anak yang hari ini viral. Ya, hari-hari ini viral. Betapa dramatis dan heroiknya adik kita Bilqis yang harus menyeberangi 3 pulau, ya, yang pernah ke ujung pandang pasti akan merasakan bagaimana perjalanan ke Surabaya atau ke Jakarta. Setelah itu kalau ke Sumatera bisa membayangkan. Kalau itu semuanya ditempuh lewat pesawat mungkin cepat, tapi kita bisa bayangkan anak kecil yang ternyata alhamdulillah yang ketahuan, yang tidak lebih banyak lagi. Saya ingin menyampaikan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Bukhari menceritakan begini. Ya. Jadi hadis ini asbabul wurudnya, sebabnya, latar belakangnya. Ibu-ibu ngerti lagi yo? Ono TV? Oh, tak kira ono TV nih ya, ora ya. Ya. Ki aku ngecuprus ibu-ibu ki ndi itu aku dine ngono lho. Ki Ustaz Ari ngobrol opo ki ngomong opo gitu, takutnya begitu. Jadi asbabul wurud hadis ini adalah ketika 3 tahun menjelang wafatnya baginda Rasulullah SAW, puncak-puncaknya peradaban Islami itu mulai dilirik, mulai diperhitungkan. Maka banyak kabilah-kabilah, negara-negara yang berada di sekitar Arab, Jazirah Arab itu, terutama Hijaz, mulai mereka menyatakan bergabung dengan Rasulullah. Lah, ini ada satu kabilah namanya Bani Tamim. Bapak dan Ibu, kita sangat paham ya acara protokoler ya. Kalau kantor ini kedatangan Pak Purbaya, bukan Pak Purbono loh ya, saya Ari Purbono kan. Purbaya ya, Pak Menteri gitu. Aku mampir, wah kalah kabut tuh mesti. Semuanya siap-siap semuanya. Protokoler juga saya kira akan nggak biasa karena Pak Menteri mau datang begitu. Tapi saya bersyukur nih, kayaknya Pak Menteri kita ini santai, koboi ya. Jadi kayaknya nggak terlalu ribet ya. Nggak tahu sih, kalau di penampakan kayaknya nggak terlalu ribet gitu ya. Jadi ketika baginda Rasulullah menemui diplomat-diplomat, utusan-utusan negara lain dari Bani Tamim, itu kan disambut dalam acara formal. Saya sampaikan ini acara sakral. Biasanya kalau acara-acara kenegaraan itu sangat sakral sekali. Ya.
Ini Abu Hurairah menceritakan dalam acara sakral itu, seformal itu, tiba-tiba ini an Abi Hurairah radhiyallahu an qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan ibna Ali radhiyallahu anhuma wa indahul Aqra'u ibni Habasin. Nabi lagi diplomasi, lagi nego, lagi ngomong bab penting urusan negara, tiba-tiba cucu beliau namanya Hasan ibni Ali, putranya Ali radhiyallahu anhuma, wa indahu, menghampiri beliau. Coba bisa dibayangin, acara formal, tiba-tiba cucu Hasan, ya tentu masih balita ya, tiba-tiba lari menemui kakeknya. Dia nggak tahu ini acara apa, pokoknya nemuin kakeknya dan kemudian memeluk, mendekap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata-kata qabbala itu maksudnya mencium, memeluk, mendekap. Wa indahu, peristiwa ini terjadi di depan pemimpin Bani Tamim tadi, namanya Aqra ibni Habasin. Coba bisa dibayangin, saya ngalami gitu ya. Dulu kalau ayah itu, karena ayah guru, kalau ada tamu orang tua itu saya sok lendet, lebu, ki urusan orang tua. Itu kalau saya ya, panjenengan bu, podo kita ya podo. Ya, engko nak ibu nyepake jajanan, makanan, ki engko tamu aja sih. Engko ibu ngomong, dongok ki muga-muga tamune ra entek. Nah, itu baru gitu. Kita mau keluar enggak boleh. Apa meneh jika siji ora entuk, sik tamune bapak. Sehingga kita nggak pernah sejak kecil itu terlibat dalam urusan-urusan orang tua, tuh nggak pernah. Cenderung cacilik urusannya cacilik, kono dolano gitu. Tapi bisa dibayangin Hasan dipeluk Nabi dan tidak dikatakan, "Ki Hasan digendong." Enggak, digendong Rasulullah sambil baginda Rasulullah melakukan diplomasi. Lah, peristiwa ini sekaligus cara Rasulullah berdakwah. Karena asas dakwah yang sangat melekat pada diri baginda Rasulullah dan ini harus mesti kita miliki. Mau jadi pejabat, mau jadi apapun, ini harus kita miliki, adalah sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang kata Ar-Rahman hampir 57 kali. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang Allah itu secara umum. Tapi kalau Ar-Rahim maknanya juga kasih sayang, tetapi kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Hampir diulang 95 kali di dalam Al-Quran. Lebih banyak. Ya. Ketika melihat peristiwa yang baru saja dilihat itu, Aqra komentar. Ini komentarnya Aqra. Faqalal Aqra, inna li asyratan. Ya Rasulullah, aku duwe anak 10. Ini anak loh. Ini jujur nih, Aqra. Aku duwe anak 1, 2, 3 sampai 10. Minal waladi ma qabaltu. Ini ngomong jujur nih dia. Dari 1 sampai 10 aku tidak pernah menciumnya. Ma qabaltu minhum ahadan. Ini pakainya nasab tuh artinya memang betul-betul serius dia ngomong jujur. Anak nomor 1 sampai anak nomor 10 Aqra nggak pernah menciumnya. Fanandoro ilahi, kemudian Rasulullah delok kaget melihat lawan bicaranya. Fanandoro ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan momentum ini, kesempatan ini dengan mengatakan kepada yang hadir pada saat itu, man la yarham, siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang, peduli, empati kepada siapapun, la yurham, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan, menanamkan, menghadirkan perasaan kasih sayang itu di hatinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa ini banyak mengingatkan kepada kita tentang banyak hal. Pertama, kita harus sadar ternyata
peradaban Islam, kemajuan Islam yang maju itu melibatkan anak-anak. Tidak sekedar orang-orang dewasa atau orang-orang penting saja. Ingat ini, melibatkan anak-anak. Dari hadis ini. Maka kalau selama ini cara bersikap kita kepada anak-anak tidak tepat, menurut karpe dewe, menurut pemahaman kita, sak karpe dewe, maka yang terjadi adalah kita tidak menemukan bagaimana kasih sayang baginda Rasulullah kepada anak-anak itu. Ini kepada cucunya ya. Istri saya itu melihat TikTok Bilqis itu berbes mili. Padahal bukan anaknya. Anak orang, peristiwa itu, lihat anak itu. Ya Allah. Anak sekecil ini sudah harus merasakan sebuah perjuangan yang luar biasa. Dan hari ini anak ini tidak berceramah, tidak ngomong, tidak memberikan nasihat, tapi langsung menyentuh kepada kita tentang wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Sangat berharganya anak itu. Maka di dalam sebuah riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW hadis sahih, kalau acara kenegaraan yang seformal itu anak-anak juga merasakan, terlibat, bahkan secara formal lagi, sakral lagi, secara syariat. Dalam sebuah riwayat sahih Imam Bukhari, baginda Rasulullah SAW pernah berkhutbah di Madinah. Kalau bapak dan ibu yang pernah umroh atau haji di Madinah, dulu itu Masjid Nabawi tidak serapat atapnya seperti sekarang. Rumahnya Nabi dengan mimbar beliau berkhutbah, ya jaraknya kurang lebih hampir ya 50 meteran lah begitu, dekat lah. Lah, ketika baginda Rasulullah naik mimbar, tangga 1, tangga 2, tangga 3, lagi berkhutbah. Ini lagi berkhutbah nih. Berkhutbah Jumat. Tiba-tiba di tengah-tengah khutbah, beliau menyaksikan cucunya Hasan Husain itu bermain di halaman Masjid Nabawi kepanasan, jingkat-jingkat kepanasan. Itu khutbahnya diskorsing kok. Diskorsing khutbahnya. Rasulullah berhenti, turun, kemudian bopong cucunya, memindahkan di tempat yang teduh. Itu sholat Jumat loh, sakral loh. Diskors dulu, coba bayangin. Kalau kita Jumatan skors bubar loh jamaah ya. Imamnya diinterupsi, diganti wae gitu. Ini diskors, sahabatnya pada diam. Apa yang dilakukan Rasul? Ternyata baginda Rasulullah menghampiri cucunya, meneduhkan di tempat yang teduh, lanjut lagi khutbahnya. Di kita mungkin jadi aneh gitu. Kok aneh ki imamnya aliran tekondi ki. Gitu kan kita. Kita bisa membayangkan acara sesakral secara syariat seperti itu. Rasulullah SAW tetap menampakkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, kasih sayangnya. Gak ingin menyakiti cucunya. Ini baru cerita khutbah. Cerita yang lebih fenomenal lagi diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Cerita ketika baginda Rasulullah SAW ngimami sholat maghrib apa isya gitu. Cucu beliau namanya Umaymah. Nah, ini Bu, bisa dicatat nih Bu. Ya, Umaymah, cucu baginda Rasulullah SAW. Berlari dari rumah beliau menuju mihrab tempat sholat baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah sedang sholat. Anak ini loncat-loncat minta digendong. Maka baginda Rasulullah SAW menggendong Umaymah ini sambil terus melanjutkan bacaan Al-Quran. Coba bayangkan. Tidak ingin menyakiti anak kecil, tidak ingin menyakiti cucunya. Sekali lagi, konteksnya peristiwa ini jangan salah kebalik logikanya ya. Oh berarti bawa anak kecil boleh. Bukan begitu, bukan. Konteksnya nggak gitu. Rasulullah sedang dalam acara-acara yang memang sebetulnya anak kecil berada di rumah, tapi ketika mereka hadir, Rasulullah bersikap baik. Itu loh. Bukan yang sekarang dalilnya, oh nggawa anak cilik ento dengan dalil opo? Lah kayak Nabi gendong Umaymah
Nabi Jumatan, bukan begitu. Kalau pemahaman saya bukan begitu. Ya. Tapi ini situasi yang ketika anak kecil datang kemudian tidak diusir, tidak disakiti, tidak merasa kemudian terbuli gitu loh, kira-kira begitu. Kemudian peristiwa yang paling masyhur yang sering kita dengar dalam penyampaian para kiai dan ustadz adalah ketika baginda Rasulullah SAW sujud. Ketika baginda Rasulullah SAW sujud, namanya persepsi anak ngelihat kakeknya lagi kok sujud kayak kuda-kudaan. Wah, lari Hasan Husain langsung nunggangin punggung Rasulullah SAW. Sampai lama sekali diceritakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Karena lama saya kira Rasulullah itu ada apa, saya batalin sholat. Jadi beliau sujud nggak betah. Oh nopo tuh? Lah, putune lagi dolanan jaran-jaranan. Ya, setelah selesai baginda Rasulullah SAW salam menyampaikan kepada para sahabat, Jibril nggak datang kepadaku, wahyu tidak datang kepadaku, tetapi cucuku, aku sedang sujud, cucuku datang. Dia bermain di punggungku yang biasanya aku kalau di rumah kuda-kudaan seperti ini. Aku tidak ingin buru-buru ya, menegur cucuku disebabkan aku sedang sujud. Masya Allah, baginda Rasulullah SAW sayangnya, perhatiannya kepada anak. Ya. Oleh karenanya dari pelajaran hadis ini kita bisa banyak mengambil hikmah besar. Ternyata kita sering lupa keberhasilan besar kita, perasaan ananiah dalam diri kita bahwa itu semuanya kita tanpa tahu ternyata anak-anak itu juga sangat berperan gitu. Yang LDRan kroso iki langsung, waduh anakku piye iki yo, wingi minggu pisah, wis kerja nang Semarang dino Senin, cik Selasa iki nak ketemu anakku cik ngenteni Rebo, Kamis, Jumat iki kok durung lembur gitu, durung ono tugas. Terasa bagi kita, ingat langsung dengan anak-anak kita. Ya, hadis Rasulullah SAW ini memberikan pelajaran berharga tentang kita diminta untuk bersikap kasih sayang kepada siapapun, terutama adalah kepada anak-anak. Ya. Jadi kata-kata man la yarhamu la yurham ini berlaku secara umum, nggih. Dalam hadis Imam Bukhari juga, ibu-ibu kalau saderengipun nyuwun pangapunten nggih. Ini perlu saya sampaikan. Tapi bapak-bapak jo merasa, wah, contohnya untungnya hadise cah wedok. Ngapunten nggih. Ini saya minta maaf dulu, tapi saya harus sampaikan. Baginda Rasulullah menyampaikan sebuah peristiwa yang disampaikan oleh Jibril. Mohon maaf, ada perempuan yang dia kerjaannya, mohon maaf, berzina. Ya kalau kira-kira sekarang profesinya PSK lah, kira-kira begitu. Suatu ketika perempuan ini bertemu dengan seekor anjing yang kehausan. Tiba-tiba muncul dalam batinnya perasaan kasihan, anjing ini kehausan. Kalau enggak segera diberi minum, anjing ini bisa mati. Maka buru-buru dengan kupnya, dengan sandalnya, dengan sepatunya, dia mengambil air. Dan ngambil air ini nggak mudah bagi seorang perempuan kalau di Jazirah Arab ya, sumur ya. Ngambil, ketika dia ngambil itu sampai naik, kemudian diberikan minuman ini kepada seekor anjing ini. Disebabkan perempuan ini memiliki kepedulian, kasih sayang kepada seekor anjing ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rahman dan Rahimnya mengampuni kesalahan dan dosa-dosa perempuan ini. Ini juga saya ngapunten perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu, mbak-mbak. Hadis sahih juga. Ada seorang muslimah
yang kebetulan dia memelihara kucing. Ini hadis sahih ini, terkenal ini. Memelihara kucing. Kucing ini dikerangkeng. Tidak dibiarkan keluar sehingga dia bisa mencari makan gitu. Tapi perempuan ini sengaja mengerangkeng tapi tidak diberi kecukupan makanan dan minuman sampai kemudian kucing ini meninggal, mati. Disebabkan perempuan ini tidak memiliki rasa rahman, rahim, kasih sayang kepada binatang ini, kemudian perempuan ini masuk ke dalam neraka disebabkan kelalaian itu. Ya. Jadi ini berlaku secara umum, termasuk kepada benda-benda mati ya. Ini menurut asarnya para sahabat Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat itu kalau dengan barang-barang yang sifatnya benda-benda mati itu juga berlaku ihsan, berlaku baik gitu ya. Ya. Kalau sekarang berarti kan barang-barang yang kita miliki gitu ya. Ya dirawat, ya dipelihara, nggak disia-siakan, tidak mubadir, kira-kira begitu. Konteks rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Oleh karenanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sesuatu yang berharga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, dengan peristiwa-peristiwa hari ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi tentang kasih sayang ini, semoga menumbuhkan empati dan kepedulian kita, terutama kepada anak-anak kita. Aku ini ditakoni dengan jamaah itu, Pak Ustadz, lah anakku wis gede 17 tahun nih, pripun Pak Ustadz? Saya mau tanya, ini anak sampean apa anak wong liya? Anakku loh, ya anak-anak, aku bilang begitu. Lah anak wong liya ra entuk salam salim. Lah anak dhewe salim tangan, cium tangan, tak dungoni ya nak, cepet lulus, mosok isin. Fatimah binti Muhammad SAW itu biasa lendat-lendat kepada baginda Rasulullah. Lendat-lendat kata sih, lendat-lendat. Jadi jenenge tetap anak. Ya. Jadi ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahman dan rahimnya kepada bangsa ini, kepada kita ya. Karena apa? Masih banyak pelajaran-pelajaran berharga hari ini kepada kita, semoga semakin menumbuhkan kepedulian kita. Oke. Kalau anak tanglet ke panjenengan, Pak, Bu, kok rada ngeluh kenapa toh? Garek akhir tahun 2 bulan meneh ngeluh toh. Kita nggak bisa membahasakan, kira ngerti toh, kita targeti bapak ibu akeh. Orang nggak bisa begitu, nggak bisa. Kita ngomong begitu nggak bisa. Insya Allah doakan ya hajatnya ayah sama ibu terkabul. Nanti kita syukuran. Nah, syukuran kemana ya? Lah kamu mau kemana? Dolan kemana? Nah, begitu yang bisa kita libatkan anak-anak kita seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau anak-anak sejak kecil nggak tahu kerjaan ayahnya, ibunya, nggak mungkin, harus sudah mulai dilibatkan. Oh, ternyata ayah saya ngurusin negara, ngurusin pajak ya. Apalagi tadi di layar utama apa Mas? Coba Mas. Ya, kembali ke masa lalu ya. Uang pakai bahasa lama ya. Memang ini pakai gini ya. Wah, mantap. Kita nggak boleh lupa dengan sejarah ya. Begitu. Memang itu nanti hari uang gitu ya. Uang itu dengan ejaan lama ya. Wah, keren. Bagus. Saya hanya berikhtiar dan berdoa moga-moga yang ditargetkan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Di lain waktu nanti kita bisa sambung lagi karena memang suasananya memang lagi suasana akhir tahun. Biasa kalau akhir tahun yang dinas-dinas yang lain wis entek duite, nak panjenengan golek duite. Nah, kementerian yang lain wis entek duite, ngentekke duit nggo kegiatan, panjenengan sing golek duit. Ya sudahlah, berbagi tugas ya, insyaallah dijalani saja, dinikmati saja. Semoga ini bagian daripada ibadah kita untuk negara ini. Ngaten nggih.
bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Rabbana adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka 'antal 'azizul hakim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian kita tutup dengan doa khatam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.